Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap kasih pemberian Tuhan pagi ini. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami sembah Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami naikkan syukur kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa buat setiap kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami sungguh bersyukur punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang sangat baik, Bapa yang setia, Bapa yang menerima kami apa adanya, Bapa yang mengasihi kami apa adanya, tetapi tidak pernah membiarkan kami seadanya.
Tuhan telah membentuk kami dengan kasih dan pemeliharaan-Mu itu. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah Bapa yang Bapa telah berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini. Biarkan itu merupakan ungkapan hati kami kepadamu ya Bapa. Setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Pagi ini kami akan membaca firman, merenungkannya. Tuhan tolonglah kami untuk kami bisa mengerti, untuk memahaminya dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya dari kitab Ayub. Kitab Ayub. Kita akan membaca ayat yang kedua, pasal yang ke-34 ya. Kita akan membaca pasal 34, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semua dalam nama Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mengecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri yang adil, apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ayub berbicara salah satunya bagaimana relasi Allah dan manusia itu ada banyak menghadapi gangguan, hambatan, rintangan. Salah satu yang bisa mengganggu hubungan antara Allah atau antara manusia dengan Allah adalah penderitaan. Itu yang kita bisa lihat di dalam kitab Ayub. Tetapi pagi ini kita tidak akan berbicara banyak tentang fokus dari kitab Ayub itu sendiri. Tetapi kita mau berbicara tentang ayat ini untuk menjelaskan bagaimana rangkaian dalam kehidupan kita yang Tuhan telah ciptakan sedemikian. Dan kemarin kita berbicara bersama-sama bagaimana iblis dengan tipu muslihatnya. Dia membawa kita untuk kita tidak puas dengan apa yang Tuhan ciptakan tentang kita. Saudara, pagi ini kita diingatkan juga bahwa memang iblis datang tujuannya jelas untuk menghancurkan. Iblis datang untuk menghancurkan. Dan kalau kita berbicara tentang menghancurkan ini, salah satu yang dihancurkan oleh iblis, ya, selain penerimaan akan diri sendiri, kemarin kita bicara itu, tetapi juga kecerdasan sejati kita. Yang dihancurkan oleh iblis salah satunya adalah juga kecerdasan pengetahuan kita. Kecerdasan sejati kita. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam kisah Kejadian di pasal 3 itu tentang Taman Eden. Ada satu hal yang aneh, ada satu hal yang sebetulnya menarik ketika kita berbicara tentang mengetahui. Ya, mengetahui dalam bahasa aslinya jadi sepertinya telanjang. Mengetahui. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang ada di dalam kisah Taman Eden itu, kan diungkapkan bahwa tahu berarti, ya, mengetahui itu berarti mereka menjadi sadar secara jasmani atau secara seksual. Ya kan? Mengetahui itu berarti sadar diri secara jasmani, secara sensual. Panca indera manusia pertama, mula-mula itu tiba-tiba memimpin mereka untuk apa?
yang selama ini tidak ada atau tidak berfungsi kan, atau tidak menjadi fokus kan. Kita melihat bagaimana jiwa manusia itu jadi seperti tidak diarahkan oleh roh. Manusia mulai hidup dari luar. Manusia mulai dari hidup dari luar, bukan dari dalam. Penilaian-penilaian bahkan pun semua dari luar. Perhatikan di sana Adam dan Hawa menjadi sangat menyadari tentang ketelanjangan mereka. Saudara, ketika kita memperhatikan, ketika mereka berdua, mereka melihat, mereka tahu mereka telanjang, mereka menjadi sadar akan rasa malu. Lah selama ini kan berdua juga di situ kan. Tapi sekarang ini sadar diri mereka telanjang, kemudian mereka menjadi sadar akan rasa malu dan takut akan hal yang keluar datang dari luar. Saudara, ini perlu kita bersama-sama merenungkannya. Betapa iblis ingin menghancurkan. Selain gambar dirimu adalah kecerdasan sejati kita. Apa sih kecerdasan sejati kita sebenarnya? Kecerdasan sejati manusia adalah hubungan rohani dengan Allah. Ada orang yang menjelaskan, kita itu seperti ada apa kalau kita pemancar dengan pemancar signal ya. Ya, jadi di dalam diri kita ada seperti signal itu yang menangkap dengan Allah, relasi dengan Allah. Tapi ketika kita iblis datang, ingin dirusak ini signalnya, signal kita. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah. Tidak bisa membangun hubungan intim dengan Allah. Nah, sederhana seperti itu sekalipun tidak persis sama ya. Tetapi yang jelas manusia, iblis berusaha merusak, menghancurkan kecerdasan sejati manusia, yaitu hubungan rohani dengan Tuhan Allah. Saudara, maka jangan dianggap sepele apapun yang menghalangi engkau memiliki hubungan relasi dengan Allah. Jangan kau anggap sepele. Karena itu dipakai iblis menghancurkan hubungan. Banyak orang sekarang berbicara baik tentang perbuatan baik, tentang itu, tentang ini, yang menganggap seolah hubungan secara rohani dengan Tuhan Allah itu tidak penting. Hati-hati saudara. Kita boleh punya teori-teori yang lain. Tapi ketika hubunganmu dengan Allah rusak, engkau sedang ada dalam tipu muslihat iblis. Kecerdasan ya yang kau miliki diambil oleh iblis, dirusak, saudara. Saudara, hubungan dengan Allah itu sangat penting. Itu sebabnya pengetahuan yang Tuhan Allah sampaikan kepada kita, ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita bukanlah sebetulnya dipelajari, tetapi dibedakan. Maka saudara, sebenarnya kenapa ada banyak orang belajar ini, belajar itu, masih juga gitu ya? Karena memang sebenarnya hubungan kita dengan Allah, pengetahuan yang Allah sampaikan kepada kita itu bukan sesuatu yang dipelajari, tapi saudara dikhususkan, dibedakan. Saudara, maka saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu rusak.
dan manusia mulai belajar segala sesuatu dari luar dirinya. Saudara, manusia terjebak atau manusia menjadi manusia yang belajar dari luar. Apakah itu jadinya seperti pendidikan sekarang? Seperti apa lagi? Buku. Jadi andalan kita kan buku, film, YouTube sekarang ya. Atau apa saja. Yang semua itu dari luar. Saudara, salah seorang hamba Tuhan pernah berkata, saya dengar dalam khotbahnya di YouTube. Kalau engkau tahu apa, kau tanya kepada Bapa. Kau tanya kepada Roh Kudus. Saudara, awalnya saya terasa aneh ya bagaimana bertanya ya. Tapi ketika semakin saya kesini semakin menemukan, ya semestinya memang begitu. Bahkan Bapa sendiri ternyata menciptakan kita lengkap dengan koneksinya. Allah Maha tahu. Sudah, maka jangan anggap remeh hubungan dengan Allah yang rusak. Jangan anggap remeh. Jangan kamu mencari pembenaran untuk seolah-olah membenarkan nggak apa-apa, nggak penting hubungan dengan Allah. Hari ini firman Tuhan katakan dengan kamu dengan tegas sekali. Hubunganmu dengan Tuhan Allah rusak, rusak semuanya. Kamu sedang ada dalam perangkap iblis itu. Saudara, ketika ingat baik, iblis menghancurkan kecerdasan sejati kita. Yaitu apa tadi? Komunikasi kita dengan Allah. Ya kan? Kita memandang di luar kita untuk menemukan pengetahuan. Jadi ketika iblis merusak, menghancurkan kecerdasan sejati kita, maka kita selalu mencari keluar pengetahuan dari luar sana. Saudara, waspadalah. Jangan biarkan apapun dipakai untuk menjalankan tipu muslihat iblis, agar engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Kata sekali lagi dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ku biarkan kita memuji Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan
meninggikan nama-Mu, kami sembah. Oh, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami memuji Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami meremehkan ketika apapun menghalangi kami, merusak persekutuan kami dengan Engkau. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan Allah telah menyatakan itu kepada kami. Dan biarkan Tuhan kami larut, jangan biarkan kami terjebak dalam tipu muslihat iblis. Tuhan, iblis selalu ingin menghancurkan hubungan kami dengan Engkau. Iblis merusak buat setiap hal yang membuat kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu pagi hari ini. Kiranya Engkau sungguh yang menolong kami. Bagi teman-teman kami, bagi rekan-rekan kami yang menganggap sepele tentang relasi dengan Tuhan, Tuhan tolong. Biarkan mereka tetap mendapatkan kasih-Mu dan mereka terbuka pikirannya, menyadari betapa relasi kami, hubungan kami dengan Engkau, itu satu hal yang sangat penting, yang tidak boleh diganggu oleh apapun. Jangan biarkan kami terlalu mudah mentolerir. Jangan biarkan kami terlalu mudah membuat alasan, sehingga kami tidak bisa membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan yang tepat, yang indah, yang baik. Tuhan, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa. Kami sungguh rindu agar setiap kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dengan Tuhan, program yang diadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari. Biarkan kami setiap hari boleh dengan setia mengerjakannya. Oh, biarkan kami setiap hari dengan setia kami boleh sungguh melakukannya. Berkati untuk setiap juga kerinduan kami. Untuk kami bisa, Tuhan, izinkan untuk memperoleh kesempatan membawa orang yang belum percaya menjadi percaya, belum sungguh-sungguh di Kristus menjadi sungguh-sungguh. Dan biarkan kami juga semua, Tuhan, mau boleh terlibat dalam setiap hal. Kami rindu semuanya, Tuhan, boleh senantiasa Tuhan yang memimpin. Berkatilah. Kami mau berdoa pagi ini, kami serahkan buat kerinduan kami bisa membawa orang-orang baru. Dan kami terus berdoa supaya Engkau juga yang memberkati, memimpin kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan. Berkati juga Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang Tuhan boleh percayakan untuk pelayanan di daerah-daerah tertentu. Tuhan, tolong pimpin mereka agar mereka pun tetap boleh membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Tidak ada yang bisa kami andalkan, satupun tidak, kecuali relasi kami dengan Engkau, ya Bapa. Jangan biarkan kami terkecoh, tertipu oleh pendusta si iblis itu. Tapi biarkan kami tetap setia mendengar, kami tetap membangun intimasi dengan Engkau. Dan Tuhan boleh akan nyatakan kepada kami dalam kehidupan kami apa yang akan kami harus kerjakan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami, Tuhan, pagi hari ini.
Kiranya semua boleh Tuhan Kau juga yang menolongnya. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan pemulihan. Mereka yang sedang dalam keadaan Tuhan mungkin sakit menaun, Tuhan Kau juga yang menolong. Berikan kepada Tuhan jemaat-Mu juga Tuhan. Yang boleh saat ini sedang mungkin bergumul untuk satu dan lain hal dalam pekerjaan atau dalam kehidupan apapun. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan mereka. Mereka yang sedang kuliah, mereka yang sedang sekolah. Tuhan pimpin mereka. Supaya perjalanan dan setiap proses studi boleh berjalan dengan baik. Kami rindukan anak-anak kami di tengah-tengah tantangan yang banyak ini. Menjadi anak-anak yang tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Selamat berkarya. Ingat apa yang hari ini boleh dinyatakan kepada kita. Iblis ingin merusak hubunganmu dengan Allah. Maka jangan pernah terkecoh dan membiarkan apapun seolah-olah engkau tidak perlu membangun hubungan dengan Allah. Saudara, mari kita tetap menjaga, bahkan semakin meningkatkan bagaimana kualitas kita berhubungan dalam relasi kita dengan Tuhan Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan terus memimpin kita untuk tetap ada dalam relasi dengan Allah kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Immanuel.